Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya terharu dengan tangisan seorang anak kecil yang ditinggalkan seorang ayahnya, korban pengeroyokan, kasus pencurian. Sampai mana kasusnya dan penyidikannya? Sama-sama kita lihat videonya. Miris banget gue liatnya ya. Diduga curi 1 ekor ayam, pria tewas dikeroyok massa dan motor dibakar. Anaknya menangis panggil sang ayah. Jadi ada satu pria nih yang dikeroyok massa ya, main hakim sendiri ya, sampai diseret begini sampai mayatnya terbujur kaku karena diduga mencuri 1 ekor ayam aja. Sampai anaknya nih menangis memanggil ayah, ayah, ayah ya, melihat ayahnya sudah mati, meninggal, terbujur kaku di depan anaknya ini. Kejam sekali ya ini ya. Gua nggak membenarkan tindakan pencuriannya ya, dimanapun yang namanya mencuri itu sudah pasti salah. Tapi main hakim sendirinya ini nih, yang menurut gua sih kurang tepat ya. Kayaknya lebih cocok koruptor nggak sih yang harusnya digituin. Nih, koruptor buka mata, korupsi duit banyak-banyak tapi rakyatnya menderita. Ada yang maling ayam sampai kehilangan nyawa. Kena azab lu semua warga yang bikin anak kehilangan ayahnya. Pada gila lu semua. Warganya juga otaknya nggak ada. Sejak kapan ayam harganya sama dengan nyawa? Udah gitu motornya dibakar juga. Buset, gue sembeli ayam lu sini. Dia udah 3 hari nggak pulang, Pak. Ya, udah nggak pulang 3 hari. Saya kan beritahu kan mungkin karena saya nggak punya uang untuk bayar SPP. Tiga anak di Buleleng, Bali menangis di hadapan jasad ayahnya yang diamuk massa di Banjar Dinas, Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Tabanan pada Jumat 24 Juli yang lalu. Pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Karena pria berinisial KD itu diduga mencuri seekor ayam aduan milik Iwayan Adi Suteja. Dan sepeda motornya ikut dibakar warga sebelum polisi tiba pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dan 1 dari 3 anaknya itu masih duduk di bangku SD. Di lokasi polisi mengamankan seekor ayam, golok, dan tas berisi tang, ketapel, batu, serta uang tunai. Sementara Kasih Humas Polres Tabanan Ibtu Wiwik Endrayani menyebut warga emosi karena kehilangan ayam yang berulang kali. Dan kini polisi mengusut 2 dugaan pidana sekaligus, yaitu pencurian dan pengeroyokan yang berujung kematian. Sedangkan Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, menegaskan kalau semua orang berpikir begitu akan banyak orang yang meninggal hanya karena pencurian. Padahal negara kita negara hukum. Giling ya, seorang ayah itu kalian seret, kalian bun-bun, kalian hajar, kalian tendang, kalian gebukin. Itu seorang ayah yang lagi kelaparan dan anaknya lagi menunggu di rumah. Pelajaran apa yang kalian ambil dari sini? Kok tega kalian melakukan pembunuhan itu kepada seorang ayah yang lagi kelaparan? Ini aku mohon banget deh ya, aku mohon banget ini jangan sampai lolos yang mengeroyok dan ngebun-bun ini Bapak. Jangan sampai lolos ya. Hajar sampai membusyuk di penjero. Bayangin tuh anak, ya, anak yang lagi sekolah masih kecil, anak perempuan, siapa yang mau ngebiayain? Coba, Ini pelajaran ya untuk orang-orang Bali, semeton Bali yang selama ini meragat wanen dengan semeton sendiri. Ini pelajaran buat kita. Ada tragedi kemanusiaan. Itu bukan Hindu, itu bukan Dharma. Menyeret orang, membunuh orang hanya gara-gara seorang ayah yang kelaparan karena ada anak yang menunggu.
si anak di rumah yang menunggu diberikan uang atau dibelanjakan. Saya akan pastikan itu, DPD RI akan pastikan bahwa mereka para pelaku itu akan busuk di penjara. Kita akan gunakan pasar berlapis. Kepada adik-adik, ya, pada keluarga ya, anak-anak semua ya. Nanti Haji akan tanggung biaya sekolah kamu sampai sarjana, dari SD sampai sarjana. Sabar, oke? Korban yang meninggal sendiri memang apa benar ini memang residivis apa bagaimana, dan memang sudah kerap melakukan aksi pencurian seperti itu? Baik, rekan sekalian, kami pun juga ingin menyampaikan fakta-fakta, di mana di sini kami ingin juga menjaga terkait dengan nama baik keluarga tersebut. Apa yang disampaikan kan betul, memang yang bersangkutan ini seorang residivis, juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 dan sudah pernah keluar. Dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur. Seperti itu. Dan apakah terbukti malam itu korban mungkin membawa ayam, terbukti mencuri begitu? Betul. Sesuai yang tadi disampaikan di awal. Orang miskin mencuri, hukum langsung bicara. Masyarakat pun ramai-ramai bertindak. Tapi kalau pejabat korupsi uang rakyat, kok masyarakat malah diam? Inilah potret kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia ini. Kalau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lalu negara ini sehat atau lagi sakit? Mau tanya sama orang-orang yang ngegebukin terduga maling ayam yang meninggalkan seorang anak yang menangis dengan sungguh kehilangan ayahnya. Ketika mereka ketemu dengan koruptor triliunan, mereka berani apa? Thank you. Allahu Akbar. Seorang anak kehilangan ayahnya kerana ayahnya mencuri 2 ekor ayam, dikeroyok oleh masyarakat atau manusia. Rumah duka almarhum KD di Desa Sidetapa terus didatangi pelayat. Kepergian almarhum menyisakan duka yang sangat berat bagi istri dan anaknya yang masih kecil. Meski demikian, pihak keluarga mengaku terharu karena perhatian dari masyarakat tidak pernah putus. Para donatur, komunitas, hingga perwakilan pemerintah silih berganti datang memberikan bantuan materi maupun dukungan moral. Masa depan pendidikan anak-anak korban juga mendapat titik terang. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan bahwa sekolah kedua anak almarhum akan tetap berlanjut melalui skema bantuan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah tengah melakukan asesmen di rumah duka, agar keluarga korban bisa segera masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Sepupu korban, Made Parta berharap, kepedulian yang luar biasa dari masyarakat ini dapat membantu sang istri dan anak-anak almarhum untuk kembali menata kehidupan mereka di masa depan. Yasri Yuli, Bali TV. Itu si Dea yang menginjak masuk SMA kelas 1, udah di-cover sama pemerintah, dia disekolahkan di sekolah rakyat, tidak di-cover. Terus yang kedua masih kecil, tapi kalau misalnya bisa pemerintah atau teman-teman dari beliau itu kalau dikenan itu biar bisa bantu ya bikin rumah, ya biar biaya keseharian itu biar bisa menutupi. Agama masing-masing dalam masa 24 jam share video ini sebanyak mungkin ke ahli keluarganya atau komen anak ini berada di kota mana, saya mau silaturahmi dengan anak ini atau dengan keluarganya. Allahu Akbar. Sedih, marah, kecewa, semuanya ada di dalam satu masa. Allahu Akbar. Semoga aku bisa ketemu dengan anak ini dan bisa bagi dia bahagia. Share video ini sebanyaknya. Bismillah. Batu nisan menjadi saksi nama
terukir, namun raga telah pergi. Tangis keluarga mengiring doa, hanya amal yang setia. Terima kasih sudah menonton video aku. Dipersilahkan komentarnya, jangan lupa like and